Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Ya, pada saat itu, tuanku menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan hantu itu, dan ketika dia mengumpulkan beberapa jiwa yang berserakan, tuanku sepertinya menemukan sesuatu, tetapi Xiao Yan terlalu lemah saat itu dan lupa. Sekarang, setelah mengatakan ini, saya tiba-tiba mendapat minat yang kuat. Saya ingin datang ke tingkat pria berbaju hitam untuk mengatakan bahwa keluargamu telah mencampuri hal-hal yang tidak boleh disentuh, dan apa yang disebut hal-hal yang seharusnya tidak disentuh bukanlah hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berbaju hitam itu? Xiao Yan juga menatap kosong pada gulungan hitam pekat itu. Ya, inilah yang dikatakan pria berbaju hitam, dan pada saat yang sama, saya pikir itu juga yang menyebabkan keluargamu dihancurkan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Di dunia ini, ada banyak hal aneh di dunia, tetapi semua orang tahu ideal kepolosan dan rasa bersalah. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuh, seperti keluargamu. Ada begitu banyak. Tahan. Kamu bisa mencoba membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam pekat itu ke Xiao Yan, jelas ingin membuatnya menyadarinya sendiri. Di tangan Xiao Yan, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang diturunkan secara mengerikan dari gulungan itu, tetapi ketika Xiao Yan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya bagaimanapun caranya. Melihat ini, Xiao Yan juga mengetahui kehebatan gulungan ini, tetapi dia bukannya tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Sentuh. Sebuah getaran kecil datang dari tangan Xiao Yan. Jelas, kekuatan jiwa Xiao Yan barusan gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangan Xiao Yan benar-benar menolak kekuatan jiwa Xiao Yan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup, jadi dia tidak bisa membuka gulungan itu. Ada juga kebutuhan untuk metode khusus untuk membuka. Xiao Yan juga seorang karakter yang menolak untuk mengakui kekalahan, dan kemudian Xiao Yi memanggilnya, dan api melahap gulungan itu. Bum bum bum. Gulungan hitam pekat itu membiarkan api yang menghanguskan memanggang tanpa tanggapan apapun. Ini, Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bisa ada. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Xiao Yan bertanya-tanya dalam hatinya. Jika gulungan ini mudah diselesaikan oleh Anda sekarang, itu tidak akan menjadi sasaran iblis. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan tidak berdaya, jadi dia berkata, "Tuan, apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini?" Xiao Yan memandang Raja Naga Emas dan bertanya, "Saya pikir itu mungkin untuk menangani gulungan ini dengan kekuatan tuan saya." Ya, tetapi jika saya membukanya, peluang besar dalam hal ini bukan milik Anda." Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Peluang besar. Xiao Yan bingung saat ini, gulungan ini tidak dapat dibuka, apa peluang besar yang dikatakan tuannya? Oke, jangan mengeluh, itu normal bahwa gulungan ini tidak dapat dibuka, karena membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat untuk melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, Su Sengdan, cairan es roh darah. Selanjutnya, dari pengalamanku, gulungan ini seharusnya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi. Raja Naga Emas berkata perlahan. Apakah kamu membutuhkan api suci untuk membukanya? Warisan. Xiao Yan menatap. Gulungan hitam pekat di depannya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menutup. Kalau begitu kita akan pergi mencari api suci ketika sudah menetap di sini. Dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan jahat. Untuk beberapa alasan,
Xiaoyan selalu merasa bahwa dia terus jatuh ke jalan yang dirancang Raja Naga Emas untuknya. Oke, jangan tertekan, nak, masih ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan sekarang. Kamu lupa pil Guben Pei Yuan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Aku sangat ingin tahu tentang rahasia King Yuan yang sangat kamu yakini. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas memegang King Yuan, dan dia juga mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan membohongi dirinya sendiri, tapi King Yuan tidak akan tertipu. Rahasia apa yang ada di Yuan? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jika itu masalahnya, ayo kita keluar. Xiaoyan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu meletakkan penguasa api abadi hitam pekat di punggungnya, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Sinar matahari benar-benar hangat. Xiaoyan baru saja keluar dari kamar batu, hari sudah pagi di luar, dan sinar matahari menyinari tubuh Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan yang telah berkultivasi merasakan miliknya, tubuh untuk sementara waktu. Tuan Muda Xiao, kamu keluar dari gerbang. Nona menginstruksikan yang termuda untuk menunggu Tuan Muda di sini, dan membawa Tuan Muda ke sana setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Seorang gadis yang terlihat lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiaoyan. Kalau begitu Lao akan memimpin. Xiaoyan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Jalan hantu pelayan itu membawa Xiaoyan ke lorong. Tuan Muda Xiao benar-benar muda dan menjanjikan. Tidak heran wanita muda itu sangat terpesona olehnya. Pembantu itu memandang Xiaoyan dan berkata, apa maksud Guliang? Xiaoyan juga bingung saat ini, tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. Ah, Tuan Muda Xiao mengambil kebebasan, tapi bukankah itu jelas? Jarang melihat seorang wanita muda begitu tergoda oleh seorang pria tahun ini. Pelayan itu berkata perlahan. Xiaoyan juga terkejut saat mendengar itu, dan jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan itu sebelum dia mundur. Hei, ada begitu banyak orang tergila-gila di dunia, aku sudah punya keluarga, aku khawatir aku hanya bisa memenuhi niat baik Nona Yue. Xiaoyan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiaoyan bukan orang yang tidak kasar. Dia hanya teman sederhana bagi Yueru. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu akan menjadi hubungan seperti itu benar-benar sakit kepala. Dia mengikuti pelayan itu ke aula keluarga, di mana Yueru dan Yuyu sedang mendiskusikan sesuatu. Teman kecil Xiaoyan telah pergi. Sepertinya kekuatan retret ini telah meningkat lagi. Yueyu tertawa. Jelas, di bawah kekuatan Dou di bintang 5 patriark keluarga Yue, Xiaoyan masih kesulitan menyembunyikan kekuatannya. Ini kebetulan. Tapi tidak masalah, Xiaoyan juga tertawa. Pada hari-hari ketika teman kecil Xiaoyan sedang dalam retret, wanita muda King Yuan itu bangun sekali, tetapi dia telah koma sejak saat itu. Bahkan jika kami mempekerjakan banyak dokter, itu benar-benar tidak mungkin. Namun, ada jejak inti iblis naga tingkat kaisar. Dikatakan bahwa reruntuhan binatang buas akan segera dibuka, dan dikabarkan bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yueyu duduk di kursi utama dan menatap Xiaoyan. Sisa-sisa monster. Apa itu? Xiaoyan juga baru di jalan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kalian semua turun. Perintah Yueyu, ayah dan anak Yueyu Yueru dan Xiaoyan ditinggalkan di aula. Yuyu memandang Xiaoyan yang bingung dan berkata sambil tersenyum, pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat ganas yang relatif terkenal di dekat Qingcheng di benua roh yang mendalam. Untuk beberapa alasan, udara dingin sangat tebal di sana. Langit tertutup dengan matahari, dan jika Anda berlari dengan liar, Anda hanya akan tersesat di dalamnya, dan ada banyak monster kuat dan haus darah di pegunungan, yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Ada desas-desus bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi dan pil obat seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan binatang kali ini, tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan di reruntuhan kali ini.
Orang-orang yang pergi untuk menjelajah tidak memiliki keberadaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah binatang buas dan manusia adalah musuh lama? Bagaimana bisa reruntuhan di pegunungan binatang memungkinkan kita manusia untuk terlibat? Kata Xiaoyan dengan bingung. Teman kecil Xiaoyan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Ada desas-desus bahwa binatang buas pada dasarnya membenci dan menetapkan larangan. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Selain itu, inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiaoyan juga ada di antara mereka. Yueyu juga menghilangkan kekhawatiran Xiaoyan. Ayah, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan binatang buas kali ini. Yueru juga berkata. Yueyu tersenyum ringan dan berkata, dulu, di dunia-dunia seribu besar ini, ada banyak orang kuat yang jatuh. Tempat di mana darah orang kuat dijatuh, berubah menjadi tempat reruntuhan, ada semua jenis misteri, di seluruh kesempatan, menarik banyak jenius. Bersaing. Hanya karena jika kamu bisa mendapatkan darah kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar dan membangun fondasi suci, rahasia. Mendengar suara lama Yueyu, Xiaoyan sedikit bingung, hanya karena semua itu, sesuatu di luar pemahamannya. Apa itu, seorang kaisar? Xiaoyan berkata dengan susah payah, tetapi karena kedua kata ini sepertinya mengandung pesona yang luar biasa, bahkan jika itu diucapkan dari mulutnya, sumber ki di tubuhnya sedikit bergetar. Yuyu berpikir sejenak, lalu tersenyum, itu terlalu jauh untukmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan pemilik puncak kaisar bintang 7 Dou. Setetes darah seorang kaisar dapat mengubah lautan menjadi lautan. Ketika kaisar jatuh, darah dan sisa-sisa kaisar jatuh ke langit dan bumi, sehingga membentuk beberapa reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, ada tempat reruntuhan yang ada di pegunungan Monster Beast di luar kota. Murid Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Setelah berbicara lama, dia akhirnya langsung ke intinya. Yuyu berkata sambil tersenyum, sekarang ada 8 kota dalam jarak 100 mil dari Qingcheng kami. Hampir semua jenius dari generasi muda sedang mempersiapkan reruntuhan dan berlatih keras. Saya mendengar bahwa tuan muda dari Wucheng telah berlatih keras selama beberapa tahun. Jelas, dia pasti akan mendapatkannya. Keluarga besar lainnya, putra bangga dari keluarga besar yang telah melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, juga dikirim satu demi satu, dan apa yang mereka lakukan adalah memenangkan kekayaan besar di tanah reruntuhan. Begitu Anda memenangkan kekayaan yang begitu besar, keluarga kerajaan Xuanling di benua Xuanling akan memperhatikan Anda dan mengundang Anda. Keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan bertanya dengan kosong. Dia tahu bahwa benua Xuanling adalah nama dunia yang dia dirikan. Di benua yang luas, itu hanya salah satunya, tetapi yang disebut keluarga kekaisaran Xuanling berasal dari bukan, mendengar. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya, itu jelas diketahui oleh beberapa orang. Yueyu tersenyum dan berkata, singkatnya. Keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka menutupi dunia, dan kamu adalah semut di bawah ini. Xiaoyan tersenyum masam, itu memang level yang terlalu jauh, dan dengan hadiahnya, dia tidak bisa mencapainya sama sekali. Namun, setelah mengatakan ini, Xiaoyan dapat dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan. Bahkan Wucheng dan banyak kota lain, putra kebanggaan keluarga besar, sangat didambakan. Bisa dibayangkan, keberuntungan macam apa itu? Dengan kesempatan. Tetapi reruntuhan itu sangat penting, bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang-orang kuat? Xiaoyan tiba-tiba bertanya, jika kota-kota itu secara langsung mengirim Dodi kuat, atau bahkan lebih kuat-kuat, maka tidak peduli seberapa kuat anak muda yang bangga, aku takut aku tidak bisa bersaing. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar. Semakin kuat orangnya, semakin kuat penindasan yang akan mereka terima ketika mereka memasukinya.
Yu Yu berkata sambil tersenyum, jika orang-orang kuat itu tidak takut dibunuh oleh beberapa orang kecil karena penindasan, mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Dia menatap Xiao Yan, seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, jika kekayaan besar tanah suci jatuh ke tangan putra-putra sombong dari kota-kota lain, saya yakin itu. Anda ingin mendapatkan peluang inti iblis naga tingkat kaisar untuk menyelamatkan orang lain akan menjadi sangat rendah, sangat rendah. Suara Yueyu berhenti, dan kemudian berkata lagi, tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit untuk melawan orang itu. Apakah kamu memiliki nyali untuk memiliki hati yang didambakan untuk keberuntungan besar itu? Yueyu berkata dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia menantikan reaksi Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan di matanya, ada sinar yang menarik. Kemudian yang dibanggakan selain Qing Cheng sudah di depannya jika orang lain telah merebut kekayaan besar di reruntuhan, maka rahasia King Yuan tidak akan terbongkar. Selain itu, misi di tubuhku juga berat, untuk menemukan klan, Raja Naga Emas untuk mendapatkan kembali kekuatannya, untuk mengumpulkan api suci, dan yang lebih penting, untuk menemukan Suner dan yang lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Xiao Yan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja, di reruntuhan, ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat, keluarga bangsawan, dan orang-orang bangga dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan tampaknya tidak memiliki keuntungan, tetapi sejak dia datang ke benua Doudi, dia mulai berlatih jue pembakaran lengkap sejak hari itu, tidak pernah ada kekurangan keberanian. Jadi, Xiao Yan menatap Yueyu yang duduk di atasnya, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Xiao Yan, terima kasih para senior atas bimbingannya. Dia sangat beruntung bertemu Yueyu di sini, sehingga dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyentuh ciptaan hebat itu. Lalu ini yang disebut kesempatan. Aku, Xiao Yan, tidak bisa meminta apapun. Setelah berbicara, Xiao Yan memiliki senyum cerah di wajahnya. Hahaha, aku tahu kamu tidak sederhana. Bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa dengan roh api? Dan kali ini di reruntuhan, gadis kecil itu juga membutuhkan sesuatu. Aku telah memberinya peta. Aku akan meminta Xiao Yan Xiao You untuk mengurusnya kali ini, Yueyu berkata perlahan. Kemasi dan pergi hari ini, setelah berbicara, dia berjalan keluar dari lobi, meninggalkan Xiao Yan dan Yueru saling berpandangan. Aku akan merepotkanmu kali ini juga. Yueru melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan dengan sedikit senyum di wajahnya. Terima kasih, Xiao Yan. Xiao Yan juga mengerti apa yang dia maksud, dan segera meninggalkan lobi sambil tersenyum.